Kasus terkonfirmasi positif COVID di Indonesia terus bertambah dan sudah menembus angka 381.000. Indonesia kini menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Per hari ini, 23 Oktober, kasus positif berjumlah 381.910 kasus dan kasus suspek berjumlah 161.763 kasus. Sedangkan pasien meninggal berjumlah 13.077 orang dengan pasien sembuh berjumlah 293.653 orang. Bagaimana proses penularan COVID-19? Yang pertama, droplet atau percikan seorang ketika batuk atau berbicara. Yang kedua, kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, atau berpelukan. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Adapun gejala COVID-19 yaitu letih, lesu, batuk dan pilek, gangguan pernapasan, demam, radang pada paru-paru, dan sakit tenggorokan. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Dengan 3M dan 3T. 3M. Yang pertama, memakai masker. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja ya. Masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang dan tidak menggunakan masker scuba ya. M yang kedua, mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir dan memakai sabun ya. Gosok semua permukaan tangan termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kuku selama minimal 20 detik. Bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain. Keluar hanya untuk belanja hal penting atau pengobatan. Itu pun seminimal mungkin ya. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum. Tetap berada di rumah sesuai dengan panduan pemerintah, kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian, 3T. T yang pertama yaitu testing. Dengan melakukan testing, akan ada lebih banyak orang yang bisa teridentifikasi apakah terkena serangan virus corona atau tidak. Jika sudah terinfeksi, maka proses penanganan juga akan lebih mudah. Dengan melakukan ini, diharapkan penyebaran virus corona bisa teratasi. T yang kedua yaitu tracking. Tracking dilakukan untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar dapat diberlakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan agar virus COVID tidak tersebar ke orang lain. T yang terakhir, treatment. Treatment merupakan pengobatan terhadap COVID-19 yang dibagi menjadi pengobatan derajat berat, derajat sedang, derajat ringan, dan tanpa gejala. Untuk pasien yang tanpa gejala dan derajat ringan, melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari dengan dipantau petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sedangkan untuk derajat sedang sampai berat, dilakukan isolasi dan pengobatan di rumah sakit darurat COVID-19. Meskipun semua langkah ini sederhana, lakukan dengan sepenuh hati dan jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan orang lain. Stay safe and stay healthy!